bahwa itu adalah ajalnya sudah tiba. Mereka berpikir tidak ada lagi yang mereka bisa lakukan. Selesailah hidup kita di sini. Tapi Musa berseru kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Apakah mereka dibinasakan oleh Firaun dengan pasukannya? Atau apakah mereka melompat ke laut dan tenggelam mati? Ketika Musa berseru kepada Tuhan, maka ada mujizat terjadi di situ. Ini yang saya katakan, mungkin juga pernah kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Ada tekanan dari pihak lain. Di depan sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi apa yang kita lakukan dalam posisi seperti itu? Seorang bapak kemarin di Jagakarsa, kalau bapak ibu mengikuti. Ada persoalan yang dihadapi keluarga. Kesulitan ekonomi. Ya. Dalam situasi seperti itu, yang dia lakukan apa? Membunuh keempat anaknya dengan disekap mulutnya. Saya rasa tidak ada jalan keluar lagi mungkin dalam pikirannya. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin, saudara. Tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar. Jika ada pintu masuk, pasti ada pintu keluar, saudara. Kalau Bapak Ibu nonton bioskop, selalu ada nanti entah di sebelah kiri, sebelah kanan, ada tulisannya pintu keluar. Kita masuk dari sini, maka kita akan keluar dari sana. Jadi selalu ada jalan keluar bagi setiap persoalan yang dihadapi oleh setiap manusia. Tapi masalahnya jalan keluar itu tertutup oleh pikiran yang dibatasi. Dia tidak bisa melihat ada kuasa Tuhan yang bisa membuka jalan tersebut. Makanya pemazmur katakan, kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup, saudara. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi sulit seperti itu? Puji Tuhan, tinggikanlah Dia karena kekuasaannya yang begitu besar, yang dinyatakan kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Perhatikan, saudara, setiap orang yang berharap kepadanya, berseru kepadanya, sebagaimana Musa berseru ketika jalan sudah mulai buntu dalam pandangan mereka. Ternyata Tuhan bisa membuka jalan, saudara. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Masih ingat bagaimana Yosua mau memasuki Yeriko? Tuhan suruh mereka mengelilingi tembok itu selama 6 hari. Hari terakhir engkau harus mengelilingi 7 kali. Di dalam Yosua 6 ayat 3 sampai 5. Ketika mereka membunyikan sangkakala, bersorak, apa yang terjadi, saudara? Tembok itu pun rubuh. Sangkakala,
merupakan satu tanda mengagungkan Tuhan. Bersorak memuji Tuhan. Hal yang sama dilakukan oleh Yosafat ketika menghadapi bangsa Amon dan bangsa Moab. Di dalam 2 Tawari 20 ayat 21 sampai 22 saya bacakan buat kita. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Yosafat mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, apa yang mereka alami, saudara? Kemenangan terjadi di pihak Yosafat. Moab dan Amon terpukul kalah. Pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Mereka tidak hanya di penjara biasa, ditempatkan di paling tengah. Pengamanan yang super ketat. Bukan hanya cuman ditempatkan di satu ruang, tapi dikatakan dibelenggu kakinya dengan rantai, saudara. Dipasung. Sepertinya sudah tidak ada lagi harapan bagi mereka. Sudah buntu. Apa yang mereka lakukan? Paulus berkata kepada Silas, selesailah sudah hidup kita, Silas. Inilah akhir kehidupan kita di tempat yang begitu mencekam ini. Iya ya Paulus,